warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat suatu konten video yang masih terkait dengan psikologi sosial. Nah, pada masa pandemi saat ini, kelompok kami terinspirasi untuk membuat konten video ini dengan tema konflik peran di dalam kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia. Kenapa bisa masyarakat Indonesia dikatakan sebagai suatu kelompok? Tentu bisa, karena masyarakat Indonesia ini memenuhi karakteristik atau definisi dari kelompok itu sendiri. Alasannya adalah yang pertama, kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih. Kedua, dipersepsikan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga, adanya interaksi antar orang atau antar warga masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, memiliki tujuan yang sama. Dan yang kelima, setiap orang merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu tentang konflik peran. Sebenarnya konflik peran itu apa sih? Menurut Byrne, konflik peran adalah kondisi ketika berbagai tuntutan di dalam peran seseorang bertentangan atau ketika tuntutan dari beberapa peran yang dimiliki oleh seseorang itu saling bertentangan satu sama lain. Konflik peran ini terjadi karena adanya benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu. Nah, biasanya konflik peran ini bisa membuat individu menjadi tidak bisa mengambil keputusan mana yang lebih baik di antara peran-peran yang perlu ia lakukan. Terus contohnya yang kayak gimana sih? Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh yang masih berkaitan dengan situasi pandemi saat ini. Pandemi corona kini tengah mencengkram dunia. Pemerintah pun mengeluarkan himbauan social distancing, hindari kerumunan, minimalisasi interaksi, dan isolasi diri. Saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Bekerja dari rumah atau work from home merupakan sistem yang dipilih pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dengan bekerja dari rumah diharapkan dapat menjaga jarak sosial, yakni dengan mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak fisik, dan juga mengurangi kerumunan orang. Namun sayangnya, seruan untuk bekerja dari rumah tidak bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dimonitor dari rumah. Contohnya saja seperti para tenaga medis, petani, pekerja pabrik, supir, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya beberapa dari mereka juga terlibat dalam beberapa peran atau dalam berbagai peran juga. Contohnya, mereka juga memiliki peran sebagai kepala keluarga. Kemudian mereka juga menjadi seorang pekerja namun tidak bisa work from home. Dan peran selanjutnya yaitu dia merupakan warga masyarakat Indonesia, yang dimana sebagai kepala keluarga ini mereka memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri, yaitu mereka harus mampu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kemudian peran ia sebagai pekerja, mereka juga harus tetap melaksanakan pekerjaannya untuk menghasilkan pendapatan, untuk memiliki penghasilan. Dan yang ketiga, peran mereka sebagai warga negara Indonesia adalah harus patuh, harus mematuhi aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, di sini ketika seseorang memegang lebih dari satu peran, maka akan menimbulkan adanya konflik peran. Sehingga
ini dapat memunculkan kebingungan atau kegelisahan dalam diri seseorang tersebut untuk mengambil keputusan mana yang baik. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak berita berikut ini. Selamat siang pemirsa, berita siang kita kembali hadir menemani Anda dengan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Siti Soleka. Masyarakat dan pemerintah Indonesia dibuat geger dan resah dengan mulai merebaknya virus corona. Virus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit umum seperti flu hingga ke penyakit fatal lainnya seperti MERS dan SARS. Virus corona yang merebak saat ini adalah jenis virus baru atau yang disebut dengan COVID-19. Virus ini lebih berbahaya karena bisa berakibat pada kematian tanpa penanganan yang tepat. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh negara lainnya yang ada di dunia. Penularan virus ini melalui percikan air liur pengidap seperti batuk dan bersin. Guna melakukan pencegahan penularan COVID-19, pemerintah Indonesia pun menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan WFH atau work from home. Nah, penerapan kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berikut liputan selengkapnya terkait penerapan kebijakan pemerintah di masyarakat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda dan Indah. Silahkan Nanda. Siang pemirsa, saat ini saya berada di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Salah satu wilayah yang memberlakukan kebijakan WFH dan PSBB. Namun ada sebagian masyarakat di Kota Cirebon yang tidak bisa melakukan kebijakan tersebut. Untuk lebih lanjutnya, mari kita wawancarai Bapak Fahri yang sebagai pengendara tukang ojek online. Baik Bapak Fahri, selamat siang. Bisa minta waktunya sebentar? Silakan. Iya Bapak Fahri. Bagaimana pendapat Bapak Fahri mengenai wabah COVID-19 ini? Pendapat saya dari diri saya pribadi, saya sebagai ojek online ya khususnya, saya merasa terpukul akibat dampak pandemik COVID ini. Ya dikarenakan penghasilan saya berkurang, tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga untuk sangat berkurang sekali pokoknya. Sampai saat ini saya belum dapat orderan satupun. Begitu Mbak. Apakah Bapak Fahri mengetahui kebijakan mengenai WFH dan PSBB yang berlaku di Kota Cirebon ini? Kalau seperti itu saya mengetahui ya, dari berita edaran di media sosial, saya sudah melihat peraturan PSBB itu ojek online itu sampai saat ini tidak boleh membawa penumpang ya. Jadi saya ini hanya melayani orderan food sama ekspres. Nah itu juga foodnya sama ekspresnya aja belum ada yang mesen sampai sekarang ini. Jadi sangat terdampak bagi saya dalam pandemik seperti ini. Lalu apakah yang dilakukan Bapak Fahri untuk menjaga diri dari pandemi saat ini? Sedangkan Bapak Fahri itu harus tetap mencari nafkah di luar rumah. Untuk menjaga kesehatan, saya ya memakai masker ya tentunya. Saya harus steril lah dan menjaga jarak antara dari kerumunan dari masyarakat. Terus ya namanya orang kan sudah ada yang ngatur ya. Saya menjalani tugas ini ya lillahi ta'ala aja. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya selamat sampai rumah dan membawa rezeki ya entah sedikit atau banyak, yang penting saya didapatkan dengan cara halal. Apakah ada tanggapan dari Bapak Fahri mengenai kebijakan PSBB dan WFH yang berlaku? Tanggapan saya dari diri saya pribadi untuk pemerintah yang melakukan prosedur PSBB tersebut, saya harap minta kebijakannya lah, sebagai ojek online ini minta diberi subsidi lah, entah sembako, entah disuplai dengan uang dan menjamin untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Gitu aja saya anggapan untuk pemerintah dari saya seperti itu. Baik Bapak Fahri. Terima kasih atas waktunya. Kembali kepada Siti di studio. Baik, itu tadi adalah liputan wawancara dari Cirebon.
Sekarang kita langsung saja pindah ke reporter kita selanjutnya, yaitu Indah yang berada di Lombok. Baik, silahkan Indah. Saya Indah Widiasari ingin mewawancarai salah seorang yang berada di kampung ini sebagai pedagang. Yang saya akan mewawancarai sedikit tentang apa sih dampak COVID-19 bagi mereka. Selamat siang Bu. Izin minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai. Menurut Ibu tanggapan tentang corona ini gimana sih? Ya, dari corona ini semua jadinya apa namanya? Semua susah cari uangnya, cari mau keluar sudah rasanya berat ya, mau kemana-mana udah nggak bisa. Terus cari keuangan sulit. Mau bagaimana lagi? Kalau ndak gini kita jual kecil-kecilan juga masih takut-takutan orang belanja. Terus dampak corona ini apa sih bagi Ibu? Dampaknya Dari pedagang. kalau mungkin dia masih takut karena apa itu, takut kalau bilangnya nanti ya terkena dari ini makanan kayak dari itu ini, jadinya orang kan was-was dia belanja, mau beli juga was-was, kita keliling juga kan susah ya. Takut dia pada belanja, takut keluar dari dalam kamarnya juga, takut kita nawarin dia tidak berani keluar juga orang yang belanja kan. Jadinya bagaimana lagi ya kita mau keluar. Terus apakah Ibu mengikuti anjuran pemerintah PSBB? Yang gimana? Social distancing. Oh iya, kita mengikuti pakai masker, mana-mana pakai masker, pakai pokoknya lengkap lah, biar enggak terlalu kita deket juga kan, enggak boleh, harus 2 meter, jarak 2 meter, 1 meter gitu. Dia bilang ya kita ngikutin aja apa kata ya. Terus yang terakhir nih saya nanya tentang apa tanggapan Ibu atau saran Ibu buat orang-orang yang tetap beraktivitas di luar sana agar teraman dari COVID-19? Ya biar tetap aman ya harus jaga-jaga jarak, harus pakai masker, pakai apa, kita keluar nggak usah terlalu ngikuti diri sendiri, mau kemana aja kan harus kita jagalah gitu. Cuci tangan harus. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian dari kami, kembali ke Siti. Terima kasih Nanda dan Indah. Dari liputan wawancara yang telah dilakukan oleh Nanda dan Indah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bukannya tidak mengetahui tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan bukan pula enggan untuk melakukannya. Namun, masyarakat dipaksa untuk memilih antara mati karena kelaparan atau virus. Nah, untuk Anda yang terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, pakailah masker, apalagi jika Anda mengalami flu dan batuk. Yang kedua, jagalah jarak aman atau social distancing dengan jarak 1 meter. Yang ketiga, hindarilah bersentuhan fisik seperti salaman maupun berpelukan. Dan yang keempat, cucilah tangan menggunakan sabun atau pakailah hand sanitizer. Dan tidak panik dalam situasi saat ini adalah pilihan yang terbaik. Demikian berita siang kita hari ini. Nantikan berita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh berita yang berkaitan dengan konflik peran. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian menjadi lebih paham ya mengenai konflik peran yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Makan manggis dibuang kulitnya, buah semangka rasanya manis.
Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian dari kami.